Halo semuanya, pada konten kali ini saya ingin menegaskan bahwasanya tidak ada maksud ataupun unsur tujuan untuk pembelaan diri ya, sama sekali tidak ada. Mungkin buat teman-teman yang belum menikah dan kebetulan mohon maaf hidup di pedesaan, pasti banyak sekali pertanyaan, pernyataan yang ditanyakan, dilontarkan pada teman-teman oleh tetangga-tetangga terdekat. Mulai dari pertanyaan, kenapa sampai sekarang belum menikah? Padahal umurnya sudah sangat matang, dan kalau dilihat dari segi umur pun sudah seharusnya mempunyai anak. Betul apa tidak? Kalau memang teman-teman ada yang merasakan hal demikian, monggo bisa meninggalkan jejak kalian di kolom komentar. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya tidak ada niatan untuk berbicara ataupun masuk ke ranah hukum pernikahan perkawinan yang ada di agama Islam, yaitu sunnah. Begitu juga terkait dengan hukum perkawinan 1974 yang ada di Indonesia. Sama sekali tidak ya teman-teman ya. Gini, ada suatu hal ataupun faktor tertentu pada seseorang yang memang belum memilih untuk kepelaminan atau untuk berumah tangga. Salah satunya adalah dia itu harus menikmati masa-masa muda gitu loh ya. Oke lah, kalau teman-teman ada yang beranggapan di luar sana, ada yang beranggapan bahwasanya menikmati masa muda bisa juga dengan menikah. Kalau kalian menikah bisa juga loh untuk menikmati masa muda. Ya, monggo silahkan. Tetapi terkait dengan rentan waktunya itu sangat berbeda. Tidak seperti halnya kalau masih single, begitu juga dengan setelah menikah, waktunya itu sangat sulit untuk diatur lah. Kalau sudah menikah itu waktu yang dimiliki tidak se-free time sebelum menikah. Dia harus berpikir ataupun membuat rundown. Tuh terlalu terlalu sistematis ya. Maksudnya gini, waktu yang dimiliki sesudah menikah itu sangat sedikit untuk dinikmati diri sendiri. Bahkan lebih cenderung lebih banyak itu pada keluarga, seperti itu. Berbeda halnya yang belum menikah, itu free time, bukan bermaksud untuk tidak mau menikah, sama sekali tidak loh ya. Setiap orang, setiap manusia, setiap insan pasti memiliki yang namanya ingin menikah karena untuk mempunyai keturunan, nah misalnya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini untuk yang belum menikah itu selain dia menikmati masa mudanya, karena yang kedua adalah pola pikir yang belum sangat dewasa teman-teman. Dia beranggapan bahwasanya ketika menikah ini harus dipersiapkan sedemikian rupa, apa saja yang harus diperlukan, apa saja yang harus dipersiapkan, dan mau dan tidaknya menerima segala konsekuensi setelah menikah, seperti itu. Oke lah, kalau sebagian dari teman-teman ada yang beranggapan menikah itu tidak serumit apa yang dipikirkan, tidak seteoritis seperti itu. Monggo kersa, itu pendapat teman-teman ya. Yang jelas ada seseorang yang memang mempunyai ataupun beranggapan hal demikian. Yang paling terpenting itu adalah pola pikir yang sangat dewasa. Apapun segala kondisi, segala konsekuensi benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang tanpa melibatkan ataupun menyalahkan keadaan, situasi, dan orang lain, seperti itu. Nah, yang kedua, finance. Nah, di sini, oke lah, kalau ada yang beranggapan bahwasanya jodoh, rezeki, maut itu sudah diatur sama Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Oke, sangat betul sekali. Saya pendapat teman-teman. Tapi bukan berarti ketika kalau sudah menikah itu nanti rezekinya tidak ada. No, sama sekali tidak ada teman-teman. Nggak ada ke arah seperti itu. Yang jelas, kalau belum menikah itu, selain dia beranggapan bahwasanya secara finance dia belum mampu, bagaimana ketika sudah menikah, seperti itu kan. Mau tidak mau, finance yang harus di rank ataupun finance yang harus benar-benar diperoleh itu paling tidak ada sedikit kenaikan lah ketika sudah menikah, karena dia beranggapan bahwasanya menikah itu membutuhkan segala kebutuhan yang sangat, bukan hanya sekedar tinggal bersama, tidur bersama, satu rumah, terus selebihnya tidak ada yang namanya beban dari segi finance. Tidak ke situ teman-teman. Berbeda halnya ketika seseorang itu mempunyai status sosial ataupun status kekeluargaan yang
ekonominya sangat baik. Berbeda halnya loh ya. Nah, di sini ada juga sih yang kadang finance-nya baik tapi sampai sekarang belum menikah karena memang suatu hal yang tadi saya sebutkan ya teman-teman ya. Karena memang patokan dari pernikahan itu selain dia menikmati hidup masa muda, terus terkait dengan pola pikir yang sangat dewasa, finance ini sangatlah perlu diperhatikan. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan pengalaman kehidupan. Nah, ini pengalaman kehidupan bisa dilihat dari berbagai macam sudut teman-teman nih ya. Kadang dari teman terdekat misalkan, ternyata menikah itu seperti itu, seperti ini dan lain sebagainya. Oke lah kalau ada beranggapan bahwasanya tidak akan pernah mungkin pengalaman pernikahan yang ada di teman kamu itu akan terjadi pada diri kamu. Tidak akan pernah karena setiap orang memiliki persoalan permasalahan yang sangat berbeda, tidak mungkin sama. Setuju, saya sepakat nih ya. Tetapi akan lebih baik jika seseorang itu menjadikan pengalaman dari teman terdekatnya itu ataupun dari keluarga ataupun dari yang manapun, agar kedepannya dalam pernikahan, dalam berumah tangga yang dilakukan ataupun yang dijalankan ini tidak seperti itu. Kalaupun terjadi hal demikian, paling tidak harus bisa menyelesaikan persoalan permasalahan dengan bijak, dengan santun, dengan elegan, tanpa ada suatu keegoisan, tanpa ada suatu tidak terkontrol lah dari emosional seperti itu. Sehingga dalam pernikahan ini tidak diharapkan yang namanya yang pertama pertengkaran, yang kedua perselisihan, yang ketiga amit-amit ya naudzubillah min dzalik sampai terjadinya perceraian. Nah, disinilah yang perlu dipertegas, ditekankan bahwasanya ada maksud tersendiri seseorang yang memilih untuk belum menikah di usia yang segitu. Bukan karena tidak mau menikah, bukan, tetapi hal demikianlah yang sering terjadi, bahkan sering terjadi pada diri saya. Sekali lagi ini bukan bagian dari pembelaan diri saya loh ya, sama sekali tidak ada masuk ke sana ataupun untuk menunjukkan suatu maksud tertentu pada orang lain, sama sekali tidak ada teman-teman. Ini benar-benar pure. Kalau memang teman-teman merasakan seperti apa yang saya rasakan, monggo tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Lucu-lucuan aja lah ya, nggak terlalu serius-serius banget gitu ya.